Hai, selamat datang di channel Cinema Z Recap. Seperti biasa, kita akan mencoba membedah alur film lagi. Sebelumnya silakan subscribe channel ini karena di sini bakal kita bahas alur dari film-film yang berkualitas, guys. Oh ya, tidak lupa Mimin ingatkan kalau isi dari video ini adalah full spoiler. Jadi kalau tidak ingin mengetahui alur cerita lengkap dari film yang akan kita bahas nanti, bisa di skip videonya. Kita akan mengupas alur sebuah film yang sukses melambungkan nama Johnny Depp di jagat film dunia. Kebanyakan kalian pasti mengenal Johnny Depp saat dia memerankan Kapten Jack Sparrow di film Pirates of Caribbean. Namun itu bukan film pertama yang sukses melambungkan namanya. Dulu kala, pada tahun 1990, Johnny Depp mencapai karir gemilangnya saat ia memerankan Edward yang polos, naif dengan tangan guntingnya yang bisa saja membahayakan orang-orang di sekitarnya. Kali ini kita akan membedah alur film Edward Scissorhands yang rilis pada tahun 1990. Film ini disutradarai oleh sutradara favorit saya, yaitu Tim Burton. Dibintangi oleh Johnny Depp, Winona Ryder, Diane West, Anthony Michael Hall, Katie Baker, Vincent Price, dan Robert Oliveri. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita lengkap Edward Scissorhands. Adegan diawali di suatu malam yang dingin disertai hujan salju. Terlihat seorang nenek yang memandangi kastil di atas bukit dan berjalan mendekati cucunya yang akan bersiap untuk tidur. Sang cucu pun bertanya kepada neneknya, dari mana asalnya hujan salju? Dengan sedikit memaksa, sang nenek pun memulai ceritanya. Awal mula hujan salju, semua berawal dari gunting. Ya, gunting. Kisah ini adalah kisah tentang seorang pria di mana tangannya terbuat dari gunting. Dahulu kala, di villa di atas gunung yang tadi dilihat oleh nenek tersebut, hiduplah seorang ilmuwan penemu. Dia menciptakan banyak hal. Dan ilmuwan itu juga menciptakan manusia. Dia mengisi bagian dalam tubuh sebuah mesin dengan hati, otak, hampir semuanya. Penemu itu sudah sangat tua. Dan dia meninggal sebelum menyelesaikan manusia temuannya. Dan manusia temuannya itu pun akhirnya tinggal sendirian dengan tubuh yang belum lengkap dan sendirian. Cucunya pun bertanya, apakah dia mempunyai nama? Sang nenek menjawab, iya, dia mempunyai nama. Namanya adalah Edward. Kemudian adegan berpindah, flashback. Di kota kecil yang sama, di siang hari yang cerah, terlihat seorang wanita bernama Peg Box, seorang sales peralatan kosmetik, berjalan dari rumah ke rumah menawarkan dagangannya. Dari semua rumah yang dia masuki, tidak ada satupun yang tertarik untuk membeli kosmetiknya dengan berbagai alasan. Peg pun mulai kesal. Di saat dia memikirkan nasib jualannya, di spion dia melihat ada satu rumah yang belum pernah dia tawari kosmetik. Rumah itu adalah kastil di atas bukit. Dengan percaya diri, Peg pun tancap gas menuju rumah itu. Peg pun melewati pagar kastil yang terlihat sudah rusak, lalu berkendara melintasi bukit dan sampailah di gerbang kastil yang terlihat cukup tua itu. Dengan tubuh yang langsing, Peg dengan mudah dapat masuk melalui celah di gerbang kastil. Di halaman kastil, Peg takjub melihat berbagai tanaman kastil dipotong dengan begitu rapi, dibentuk aneka hewan dan bentuk-bentuk indah lainnya. Sungguh indah. Peg pun terpesona dengan keindahan taman kastil. Lalu Peg pun mencoba memanggil penghuni kastil. Siapa tahu ada yang mendengarnya. Peg berjalan menuju pintu kastil, menggedor pintu tersebut. Saat dia mendorong pintu itu, ternyata tidak dikunci. Peg pun memasuki kastil. Terlihat perabotan yang berdebu, kursi yang ditutupi kain, seperti tidak berpenghuni. Namun dengan jiwa sales yang tinggi, Peg tidak merasa takut. Di dalam kastil, Peg melihat berbagai alat mesin yang aneh. Dengan sedikit ragu, Peg pun masuk semakin dalam. Di dalam bagian kastil terlihat atap yang rusak dan berlubang. Di sisi lain ruangan itu terlihat seperti kasur yang kumuh. Di sampingnya terdapat tempelan potongan-potongan artikel dan gambar dari koran. Saat Peg mengamati hal itu, terdengar suara gunting. Lalu Peg menoleh. Dia melihat sesosok manusia yang sedang jongkok. Peg pun menghampiri orang itu. Namun orang itu terlihat ketakutan melihat kehadiran Peg. Saat orang itu berdiri, giliran Peg yang mulai ketakutan dan bermaksud untuk pergi.
Namun orang itu mengatakan kepada Peg untuk jangan pergi. Orang itu mendekat dan Peg semakin ketakutan melihat penampakan manusia aneh